itu nu kederet ada yuk entong entong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di channelnya Sekeliling Kita, dimana kita akan membahas tentang tempat-tempat yang konon katanya banyak orang bilang sebuah tempat yang angker atau penuh cerita misteri. Itu dan siap. Ini adalah lanjutan. Sebenarnya kita tuh kebingungan untuk episode ketiga mau bahas konten apa ya. Ya. Cuman kita karena kemarin di episode yang kedua ada cerita dari Sona ya, kebetulan lokasinya nggak jauh dari tempat kita udah aja kita terjun ke lokasi yang kemarin sama Sona diobrolin. Nanti saya di belakang layar karena nggak ada orang yang pegang kamera ya. Nanti untuk narator dipegang sama Firman. Itu jangan di belakang layar. Jangan di belakang layar. Di depan layar. Depan layar. Temenin, nanti juga ada ini apa? Ada warga ya. Warga yang mungkin Sona juga udah kenal orangnya. Nanti kita tanya-tanya juga ke warga tersebut. Nanti dibantu sama Iman supaya bisa memediasi terus mengecek aura. Tapi kebetulan sih ini suasana si bulan cukup ya, lagi pertengahan bulan Hijriah, jadi terang ya. Ini. Suasananya adem-adem gimana gitu. Mungkin biar gak panjang lebar, biar gak makan durasi, kita lanjut aja. Ya. Langsung di belakang layar dan sama Firman. Oke, sip. Ya, jadi dalam kesempatan kali ini kita akan menceritakan tempat misteri ini yang kita pernah ceritakan di video sebelumnya, yang mana itu pengalaman dari Mang Sona. Dia pernah mengalami suatu kisah mistis. Kalian bisa cek video sebelumnya dari video Sekeliling Kita. Dan mungkin sekarang kita survei ke tempat ini, yang mana katanya tempat ini tuh adalah tempat dulunya pabrik dan sekarang sudah tidak dipakai, malahan bangunannya pun cuman tinggal sedikit lagi yang masih berdiri. Di antaranya tempat yang dulunya pernah dijadikan tempat limbah atau biasa kalau dalam orang Sunda tuh balong limbah. Celupan ya, bekas celupan. Ada suara aneh. Ini saya merasakan auranya emang kurang enak ya, dan bulu kuduk agak merinding. Ya, mungkin sekarang kita akan sedikit berbicara kepada warga di sini yang mungkin mereka mempunyai kesaksian ataupun cerita di tempat ini, karena salah satu warga yang kita panggil ini dia bertempat tinggal di lingkungan area ini. Ya, kita panggil, namanya Mang Agus. Mang Agus. alhamdulillah sehat. Sini Mang Agus, di sini. Ya, Mang Agus sudah lama tinggal di sini? Sudah. Ya, kita tuh dari channel Sekeliling Kita Iya. Dan mendengar bahwa konon katanya di tempat ini tuh memang ada kisah-kisah mistis dan misteri. Yang namanya bekas bangunan pabrik itu pasti selalu meninggalkan suatu cerita, bahkan habis ditinggal bangunannya pun pasti ada kisah misterinya. Iya. Terus dari Mang Agus pernah mengalami kisah-kisah atau warga-warga di sini pernah mengalami suatu hal yang cukup aneh atau gimana? Saya sendiri pernah ngalamin ya, lihat penampakan seperti wanita lah, tapi kebanyakannya wanita. Kebanyakannya wanita. Di daerah mana? Daerah yang banyak ada pohon. Ya, di Tangkal Sirsak saya sering lihat sosok wanita. Mungkin agak pastilah kalau yang namanya makhluk halus, kalau dia menampakkan diri suka gak terlalu jelas ya. Iya. Sama suka cuman selewat gitu ya. Dan katanya itu di sini tuh
ada bekas kolam celupan gitu ya, yang dulunya mungkin dijadiin kolam limbah. Iya. Gimana itu? Emang agak cukup serem? Ya di situ konon kata orang tua saya ada sosok ular, sosok ular. Tapi saya belum lihat, tapi saya kebanyakannya lihat sosok wanita, yaitu di Tangkal Sirsak. Dan di sini pun tidak dijadikan akses jalan keluar masuk warga ya. Iya. Mungkin paling siang. Kalau siang sering, tapi nggak terlalu banyak. Kalau malam sudah ya nggak ada yang berani lah. Dan dilihat dari belakang itu ada banyak sawah ya. Dan itu mungkin kalau siang pasti jadi lalu lintas warga untuk pergi ke sawah untuk bertani. Tapi kalau malam ya, soalnya di belakang ini gak ada pemukiman sekali. Kalau di sini siang juga udah jarang orang sebenarnya. Apalagi kalau udah lewat maghrib, itu udah gak ada yang berani lagi di sini lewat. Tapi di area pemukiman itu masih betah gitu ya tinggal di sini. Kalau saya sih pastilah yang namanya saya penakut sih soalnya. Karena kan kalau warga di sini udah biasa gitu kan. Iya, udah biasa. Lihat-lihat kalau udah seng gitu kan. Ya mereka udah biasa sih. Yang penting gak ganggu aja sih sebenarnya. Mungkin kita tanya dulu dari Mang Iman, apa yang Mang Iman rasakan dari tempat ini? Saya potong. Berarti kalau kejadian ceritanya Kang Agus itu sering lihat di pohon sirsak, berarti ini sinkron dengan ceritanya Mang Sona yang awal. Benar, Nah mungkin nanti kita lihat aja ke tempat pohon itu. Masih ada pohonnya nggak? Masih ada sih, cuman yang atasnya udah Paling nanti ini kan kebetulan kita pakai kabel hampir ada 100 meter ya pinjam dari warga. Mungkin kalau nanti kualitas si gambarnya agak jelek karena kita ini nggak ada Pencahayaan kurang. pengendalian lampu seadanya kayak gini. Nah tapi nanti diusahain bagus lah hasilnya. Ya mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan juga tidak ada sesuatu kejadian yang kita di luar. nggak bermaksud untuk mengganggu apa, cuman kita pengen membuktikan Ya. gimana mitos orang-orang itu. Mungkin Kata-kata nanti bisa orang sini dibantu sama Iman untuk dimediasi. Siap ya, saya pegang kamera. Lanjut. Ya gimana Mang Iman? Jujur ya Mang Iman, saya pun merasakan aura yang beda ini, benar-benar ini. Cuma gak tahu kenapa. Saya ya pribadi di sini kuat banget. Malah tadi jujur tadi ada yang lempar batu ke sungai. Ya pas awalan. Mungkin nanti kita bisa lihat di kamera ya suaranya atau apa. Mudah-mudahan ketangkap. Dan kita mau coba lihat-lihat dulu sekeliling. Ya boleh. Bisa sama yang di sini sama warga Mang Agus, Silau Mang Sona. Kita kemana? Mau Ya mungkin sekarang kita coba lihat-lihat lokasinya. putar. Gimana? Jadi gini, ini kan kita di jauh pemukimannya nggak jauh dari ini. Gimana kalau misalkan untuk episode kali ini kita jangan ada adegan mediasi masuk ke raga, cuman kita mediasi gimana aja, interaksi langsung. menggambarkan. Soalnya takutnya gini, nanti takutnya yang nggak diinginkannya misalkan nanti dimediasi, takutnya gimana kan. Ini lihat kondisi tempat juga ini kan empang, takutnya kita jatuh atau apa, membahayakan sama Ya segitu. sama Mang Iman. Jadi mending gitu aja ya. Setuju juga, soalnya kita kan gak bawa peralatan. Ya, Iman gak bawa salinnya, cuma jaket aja. ya. Takutnya nanti kan ini ada area Kolam. rumput-rumput itu juga kan takutnya ada duri-duri gitu. Ya. Ini fix gitu aja ya. Kita mediasi aja langsung. Siap. Ya. Langsung aja berarti kita Ya. nanti dipimpin oleh Sona
sama ini warga Mang Agus Terima kasih yang Agus. tahu tempat ini. Siap. Saya langsung pegang layar. Iya, iya. Siap. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aman. Allahu Akbar. Gak tahu ini dari mana itu. Saya bawa kamera. Apa itu bang? Apa itu? Tadi yang lempar? Kayak batu ya yang benar-benar atau apa? Kita lihat di sana juga banyak pohon-pohon sih. Ini masih lokasi pabrik. Kasih tahu. Kamera dibenerin dulu nih, gerak-gerak. Kita lihat juga ke sana ada pohon-pohon besar juga ya. Dan ini pabrik masih terpakai. Saya tahu enggak. Soalnya lihat dari kondisinya juga udah kumuh dan ya lusuh lah. Kalau Itu lampu, gak tahu dari mana. kalau lampu masih nyala sih, kayaknya ini 24 jam nyala lampunya ya. Iya. Cuma ini Masih posisinya di nyala. belakang ini. Jadi itu tadi apa ya? Ini kan udah nggak ada ininya, nggak ada pegawainya udah sedikit. Jadi mungkin males matiin lampunya. Jauh juga lokasinya kan, kalau di sana emang ada sih karyawan tapi sedikit. Kalau ke sini Nggak ada udah ya. nggak ada. Tapi itu apa tadi yang jatuh? Kan mending izin dulu aja lah. Oh, izin dulu aja lah. Soalnya tadi yang lempar tuh kayak yang dari itu ngelihat. Itu di sebelah sini teh pohon petai. Berarti pohon petai ya? Iya ya pohon petai. Di sebelah langsung aja. Di sana coba kemana? Kita langsung ke sana aja, kita lihat. Ya, kayaknya udah. Nah, ya kita mulai dulu dari sini ya. Dulu kan tadi ada karyawan, ya, karyawan pabrik, tapi pabriknya di sana orangnya orang Majalengka. Terus dia kerja di sana di Panggali sebenarnya. Terus dia main-main ke sini, dia lihat ikan di sini banyak ikan, kan banyak sekali ikan dia lihat. Ya. Coba lihat kamera, lihat ke bawah. Nah di sini banyak ikannya itu banyak. Nah si bapak-bapak itu karena penasaran gitu ya, dia lempar pancingan, tapi nggak ada yang dapat, gitu. Nggak ada yang dapat. Karena dia penasaran kan lihat ikan banyak gitu ya, tapi dipancing susah. Dia airnya itu di apa namanya? Semuanya diangkat ke atas. Tapi hasilnya nggak ada ikan sama sekali. Itu pas waktu malam. Enggak, sore lah, jam 5, Maju ke malam. maju ke maghrib lah. Nah di sini itu diangkat semuanya diangkat. Saking penasaran kan awalnya dia lihat banyak ikan, dipancing nggak ada, semuanya diangkat akhirnya memang nggak ada ikannya sama sekali di sini. Emang sih ini tuh dari kelihatannya juga Soalnya ya buangan ini mah. kalau secara logikanya ikan pasti nggak bakalan bisa hidup. Soalnya ini kan udah tercampur ada air limbah, Iya iya. pasti otomatis ikan pun Iya. bakal mati. Kalau dari logikanya ya. Iya. Hmm. Mungkin yang pegawai itu saking senangnya nemu ikan. Nah, ini pohon yang ceritain Pohon cirsak Ya mana? nanti kita ke sana ya. Tapi Oh, ini di masih ada sini. lagi nih ya, masih ada lagi nih di sini. Kita ke sini dulu. Coba kan duluan. Bagus. Memang Lagi ke sini. cerita yang diceritakan sama ayahnya Mang Agus tuh di sini Iya, atau di sana? tepatnya sih di sana. Kata orang tua saya. Allahu Akbar. Hati-hati ini bahaya. Kamera kelihatan nggak? Kamera kelihatan? Awas banyak ini banyak besi kecil. Oh, Boleh dilihat. kelihatan nggak? Gelap.
Coba maju sedikit bisa gak? Awas banyak batu kecil. Banyak besi kecil, besi beton. Bekas itu. Besi beton. Coba maju dikit bisa. Kelihatan nggak? Adalah boleh Pak, coba di mediasi Pak. Memang coba bisa dilihat di sini. Di antara itu ini yang paling kuat negatifnya. Hawa negatifnya. Udah ini ya, Iya. pakai rokok itu udah nggak ada modal gitu. Kalau di sebelah situ itu kalau ada yang bisa ngelihat itu ada ikan gede tapi warnanya merah. Jadi itu juga kayak ngelihat ke kita. Tolong dibantu kedatangan kita ke sini tuh bukan untuk mengganggu mereka. Kita cuman ingin ya mengetahui tempat ini. Ya, Gak ada maksud gak baik atau apa. insya Allah kita saling mendoakan aja, berdoa supaya dilindungi sama Allah. Ya amin amin. Tapi saya mau nanya sama Mang Sona, katanya waktu pas episode sebelumnya ada yang mancing terus dapat ikan apa ya, lele, itu di mana? Ya di sini tepatnya kan. Oh, Ya, di sini ya. Kang Iman katakan ini auranya kan ini negatifnya besar gitu. Nah emang di sini gitu. Pas mancingnya tuh tepat di sini. Nah si kayaknya tuh ke sana, sebelah sana. Nah di sini. Itu bekas ini ya, Itu pohon. pohon apa itu? Bekas pohon apa? Nah ini pohon sirsak yang pada episode kemarin saya ceritakan tuh ini. Ini Yang sekarang udah dirobohkan ya? ditebang sebelah. Coba masukin di sini. Kalau ya, kalau menurut saya mah ini di sini kolam ya, hawa negatifnya tuh banyak, kuat. Tapi memang saya perkiraan saya tuh di sana tuh lebih gelap ya. Dan ada bangunan juga, malahan mah lebih seram, lebih mencekam ya. Kalau Kalau ke di sana itu ada sosok lebih ke perempuan. Dia itu di atas lagi duduk, rambutnya itu panjang. Kadang-kadang gini, kadang-kadang ngebelakangin kita. Sebenarnya kita tuh mau aja ya mediasi sama mereka, tapi lihat tempat seperti ini pun kita nggak memungkinkan, soalnya agak bahaya gitu lah buat Lebih keselamatan. tepat tempat. Ya, lebih bahaya. Waktu sadar juga kita berhati-hati ya, tuh berjalan kaki di banyak besi beton, jadi Bekas tiang kali ya? terpeleset ya. Ya, setapak cuman emang di beton sih, cuman ya kalau jatuh juga ini Ini kira-kira tenggelam berarti. kira-kira dalamnya berapa meter? Ini kalau ini nih yang unik dari sini tuh kolam ini tuh begini. Ini mau musim hujan, mau musim kemarau, ini tetap aja seperti ini. Oh, Dalamnya segini aja. Jadi airnya itu nggak Nggak nambah, nggak surut ya. nggak surut juga, tetap aja kayak gini. Mau kemarau, mau musim hujan juga ini kayak gini aja. kan waktu episode sebelumnya Mang Sona pernah bilang katanya yang mancing yang dapat ikan itu dimimpiin terus. Jujur ya, yang mungkin bisa lebih yang ngejaga tempat ini di sosok sebelah sana di ujung, dia itu hitam, matanya itu agak ke merah tapi merah gelap, lagi duduk dia. Mungkin lagi lihat kita nggak? Pasti. Pastilah bertanya-tanya kenapa. Soalnya- Jalan-jalan. Bilangin aja ya, kita Soalnya nggak ganggu lah. udah masuk ke ibaratnya ke kawasan dia.
Kita ingin aja. Yaudah kita coba ke apa itu? Suara Dengar nggak? Kedengaran nggak? Apa tuh? mungkin itu lebih begini ya. Itu apa? Coba lihat coba. Itu lebih ke, jadi kalau Coba lihat. kalau saya itu tuh kayak lebih ke mereka bukan ngasih tahu Bahwa ngasih badan tahu. mereka itu ada ya Ya. di sini. Kami itu ada di Enggak, sini. ini barusan ada percikan air, cuman airnya tenang, nggak ada ini Iya. nggak ada gelombang-gelombangnya ya. gelombang ya. Ini karena posisinya gini, jadi airnya hitam, posisinya malam, jadi di kamera nggak Sulit juga kelihatan. sih emang, Ini, sulit juga. nah, ini saya sorot nih, cuma nggak kelihatan emang airnya ini. Mungkin kita mau pindah aja lokasi. Pindah aja ke tadi ke pohon ada yang sirsak. kepleset. Mungkin udah dulu kita lanjut ke pohon sirsak yang konon katanya itu apa, suka dipakai yang ya mohon maaf nipri katanya. Tuh. Coba ke sana. Cut. Ya, setelah tadi kita lihat-lihat ke area bekas kolam celup pabrik, yang mana itu terdapat 2 kolam yang besar panjang, dan di sana kita tadi sudah diceritakan ada apa-apanya. Dan sekarang kita berada di lokasi yang pada episode sebelumnya Mas Yana ceritakan bahwa di sini tuh terdapat pohon sirsak yang sekarang sudah ditebang. Dan ini mungkin bekas pohon sirsaknya ya Mas Yana? Iya. Nah ini, sumpah saya merinding banget ini, auranya beda. Nah ini pohon sirsak yang saya ceritakan di episode sebelumnya gitu ya. Jadi ini dulunya tinggi gitu kan. Nah ini proses penebangannya itu yang Ya kedengeran. membuat saya itu agak bukan kurang masuk akal, gimana ya. Jadi entah kebetulan gitu ya, entah kebetulan atau kenapa, jadi si penebang pohon ini tuh setelah menebang, meskipun sebenarnya si penebang itu udah ngasih rokok dia, udah ngasih rokok, udah ngasih kopi, tapi itu pas tebang sehari sesudahnya itu langsung sakit lumayan sih sakitnya juga ya, udah berapa minggu gitu kan. Terus dia dimimpiin kalau kan dulunya itu maunya itu semua, tapi cepet capek gitu. Meskipun yang nebang itu sebenarnya ada 3 orang, tapi cepet capek gitu nebangnya. Makanya disisakan dulu segini. Nah besoknya mau dilanjutkan, tapi pas malamnya itu ada yang datang, katanya udah jangan semuanya dihabisin, udah segini aja, ini harus segini aja. Jadi segini gak sampai Iya, semuanya nggak boleh kan, nggak boleh. Intinya tuh nggak boleh semua ditebang. Nggak tahu itu maksudnya untuk apa itu. Mungkin Kang Iman gitu mungkin lebih tahu ya. Ini kan, nah, ini nggak boleh nih. Kenapa? Jadi misalkan disebut kediaman lebih tepat ke rumah. Jadi pohon ini udah kayak rumah bagi mereka. Jadi misalkan ditebang, otomatis kan yang punyanya pasti bakal marah. Tapi ini kenapa nih harus dipotongnya tuh sebelah nggak apa-apa atasnya? Ini nggak boleh. Padahal kan yang nebang itu udah ngasih, istilahnya udah ngasih rokok, udah ngasih kopi gitu kan, yang Kang Iman minta merasakan juga. sosok yang lain gitu, sosok apa di sini? Atau mungkin bisa tanya juga ke Kang Agus yang sering lewat ke daerah sini nggak? Rasanya di mana? Kayaknya terkait. Man, kasih tahu kameranya cuma satu, ini goyang-goyang. Ya maaf, kameranya cuma satu. Kasihan Kang Iwan. Ya,
Ya waktu itu saya main ke sini lihat-lihat saja. Waktu dulu ini belum ditebang, masih berada ini di paling tingginya itu ya saya lihat perempuan, tapi dia nggak lihat muka sama saya gitu, cuma belakangnya saya aja. Ini Ada mereka suara gitu. sama sumpah Bau mereka busuk saya. ya, tadi ada suara lagi. Iya. Kayak Ini saya siul. Ya, sama Tapi Maiman, kecium bau busuk ini tuh. Maiman, kalau dari Aura ya, yang paling tinggi itu di daerah sana, di daerah Paskalang. ujung. Sama menurut saya coba tadi Soalnya di sana itu, nih barisan ini, dia itu lagi ada yang lagi duduk hitam, misalkan digambarkan itu duduk sila gitu, hitam, rambutnya panjang, gede-gede, matanya tuh gede juga, merah, sama ini tuh giginya tuh taring. ya gitu, di situ lagi ngeliat ke kita. Jadi mau di situ ya di situ nggak apa-apa. Daripada ngomong aja ya. Udah dulu aja ini. Tapi kalau menurut ya logika juga emang sih pasti ya, soalnya tempatnya gini banget, udah gak kerurus juga, udah gak ada aktivitas manusia di sini, juga banyak rumput-rumput yang tinggi, apalagi ini ada kolam yang udah gak kepakai. Kalau misalkan Pasti ya. saya, karena saya makhluk gaib itu paling suka nempatin tempat yang kosong, nggak ada aktivitas manusia, sama kotor atau bau gimana, paling suka. Jadi kita ya kalau manusia lebih baik misalkan ada yang kosong dipergunakan sebaik-baik mungkin, atau buang sampah jangan sembarangan, karena itu ya makhluk gaib itu lebih suka tempat-tempat yang seperti itu. Kita juga di sini ya, sebelumnya mohon maaf jangan ganggu, cuma pengen tahu lebih dalam lagi cerita yang episode sebelumnya. Ternyata pas udah disurvei ternyata gini. Memang benar ya. Iya. Sebenarnya kita itu pengen ya ngemediasi langsung ini, cuman tempatnya kita ini nggak Tempatnya lebih nggak takutnya memungkinkan. kita masuk ke kolam susah ngambilnya tadi. Ya udah, kita udahi dulu, kita ke lokasi pertama dulu. Iya, kalau sekarang kita. Ya, kita sudah keliling-keliling di area ini, dan benar dari aura dan juga tempatnya sangat menyeramkan. Mungkin cocok buat uji nyali ataupun balauka ya di sini. Tadi kita, kalau saya hitung sih sambil pegang kamera, kita ada 3 kejadian ya. Dan kejadiannya semuanya sama, kejadiannya di air. Di air. Yang pertama nanti pas kita mau ke lokasi lihat balong yang udah tua itu, bukan balong, siapa itu kan? Tempat pencelupan itu. Bekas pencelupan. Pertama, terus yang kedua, yang anehnya itu kalau kerekam suaranya sih bagus tadi ya. Jadi ada percikan air, kayak percikan air, cuman pas disorot itu airnya tenang, nggak ada kayak riuh gimana gitu. Tadi kalau misalkan kesorot tuh cuman posisi airnya emang udah keruh. Jadi sama kamera nggak dapat, tapi mudah-mudahan nanti dicek bisa dapat lah gitu. Tadi juga kan yang awalnya di sini kan. Ini sama suara itu, juga. itu kejadian lagi. Ada suara lagi ya. Lumayan ada iya ya. Aduh, Ada nyak. bagus. Kita Benar tadi, bagus kuat tinggal di sini. Sudah dicek ya si ininya, si tempat ininya. Mungkin nanti kalau misalkan pengen jelasnya agak siang atau sore, nanti bisa tolong minta Kang Agus aja direkam Iya. via HP ya, sore-sore atau siang, pagi-pagi atau siang. Gimana suasananya lebih jelas. Jadi nanti kita bandingin, kalau batasan kan kita ini lebih gelap ya suasananya, malam gitu. Nanti bisa minta bantuan sama Kang Agus kalau lewat kesini direkam, jadi bisa disinkronin aja. Iya. Heeh. Kang, boleh
Izin? Mau apa? Boleh nggak saya ke situ? Mending bawa HP aja tuh, bawa kamera ya. Oh sambil di Soalnya sekarang foto kan, dan ya, di video. Soalnya nggak tahu kenapa ya di sana itu kayak ada apanya gitu. Sama kepala saya juga jadi sakit sama Iya, iya. Boleh lah. agak berat ini. Si awas hati-hati. Insya Allah. Ini ya saya coba dulu sana. Si menurut cerita juga sih si Kang Iman pengen sendiri ke sana. Cuman belum kita izinin. Tapi kekeh pengen ke sana. Gak apa-apa, nanti kita lihat aja hasilnya. Hasil tangkapan dari kamera HP. Awas hati-hati. Insya Allah. Ini ya saya coba dulu sana. Mungkin lebih tepatnya ini ya, saya coba sendiri sendiri ke sini ngeliat langsung. Astagfirullahaladzim. Coba bisa dilihat kan kesananya. Saya ini kalau bisa diliatin bulu kuduk saya ini berdiri semua ini. Ini juga langsung. Oh udah jelas lagi. Bisa dilihat juga ke sini tuh lebih ke pabrik sama itu tuh sawah luas banget jadi gelap, nggak ada cahaya gimana. Fungsi balas numpang duduk. Soalnya tadi saya di sini pas di sini jujur cium bau busuk banget lah. Ini kamera kenapa jadi buram? Hadir. Ini ya. Bisa lihat di sini saya coba duduk. Kayak ada yang bisikin aja. Suruh duduk gitu. Gak apa-apa kali ya. Minta izin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mungkin di sini lebih ke dalam ini ya. Soalnya emang bener sih, misalkan ada ikan dengan kondisi seperti ini tuh nggak bakalan bisa hidup. Di sana itu gelap. Jadi di sini nih ada yang suka duduk sini tuh sosok cewek yang sekarang saya tempatin sini. Sosok cewek, dia suka ngeliatin ke sana. Entah itu apa tapi suka ngeliatin ke sana. Astagfirullahaladzim. Misalkan bisa dilihat itu ke sana itu tadi ada yang berdiri ya. Ya, kita coba lihat Mang Iman yang di sana. Ayo. Lampunya, lampu. Lampu itu. Iman. Hei. Salam. Iman.
tinggal di mediasi. Pokoknya salam. Assalamualaikum. Punten, punten, punten. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Saya cewek kata oh, wanita. Punten. Assalamualaikum. Jawab atuh. Jawab. Jawab. Nah, tengah jawab. Jawab. Kenapa jadi begini? Jawab. Jawab. Nah, aku naon? Cahaya. Sareng saha? Nah, lebat ka rencangan. Naon eta naon? Naon? Anu ditangkal. Tangkal sirsak. Nah, lebat ka rencangan kunaon? Dia wanita ya. Kan? Wih, kemana? Emangnya lain orang dia? Lain orang dia? Oh, dia mau pulang katanya ke sana. Kenapa tuh berada ada di sini? Nah, ayah di dia. Emang kumaha bat hayang tadi itu emang nggak salah di mana? Diriku terbiasa kaditu ndak tanah ngajaga Oh mungkin ini Nu ngajagaan katanya. akibat ditebang mungkin ya. Jadi dia merasa mungkin kehilangan bukan kehilangan mungkin ya, jadi Tapi tuh ngaganggunya. jadi menyempit mungkin. Punten dupi namina saha? Jasa terang. Naha. 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 Saha namina? Naha di tembak salam teu ngawala. Terus lami di dia. Terus lami di dia ente iya ayah Oh, pas dari sebelum pabrik ini ada, dia sudah ada di sini katanya. itu ayah kos abi dua andai Tapi ente ngaganggu ente. Ngaganggu. anu imahna pang deketna jeung eta sok rasanaon Hari ieu teh sok di mana wae cicingna. Di dia hungkul, dina tangkas risak hungkul. gitu Kelas ka mana? jadi dia natangkal di luhur Tangkal buah. di dieu Tapi sok nembongkeun kana anu ngaliwat di dia. lamun kakawenehan supaya ningali Nya. Yang sok ngaganggu da sami-sami enggaduhan tempat masing-masing. Urang silih hargaan we. Da maksud kedatangan abdi sareng rencangan ka dieu teh hoyong terang hungkul kana ieu tempat. Saya maksud ngaganggu karena nya di dia sareng sadayana di dia gitu. nya abi hapunten gitu nya kawakilanku sadayana warga di dia bilih ieu ketangkalan gua abi di luar pilih kaganggu hapunten da
pami masih kene ajak gitu kan kayak itu poek mata ditebang teh supaya saya caang kayak itu tuh Cik hoyong lawas salah namina saha nami nah sok atuh nama atos karunya karya rencangan awatos tosok wih nama kumaha tak imah Imah saha yang dirusak. ya po kan tapi tos nyebat hapunten katanya rumahnya jangan dirusak ini kan pohon sirsak udah ditebang sebagian kan tos nyukan hapunten abi ngawakilan warga anu paling itu nyukan hapunten bilih kaganggu kan alasana tadi ku abi tos dipudarkeun Satacana lewat ngawidian heula nya mungkin heula widi satacana gitu pada sana caang ka ituna gitu dituar teh kan tos widi di payun nya itu oh berarti kayaknya di sini pan kalawan ieu oge geningan teu kengeng di tuar sadayana kayaknya di sini tuh Allah Akbar. Suara apa nih? Nah ya itu udah biasa ya kayak gitu. Itu mau ke daerah tadi entong Yos data aya maksud ngaganggu abis sadayana di dia teh mau hoyong terang hungkul udah pada gaduh tempat masing-masing punten upami ngaganggu mah gitu Terang tuh abi ti payun yang keun widi, terang tuh. Tuh, nah tuh hari Dia apa? tahu dulu di sini mau nebang tuh minta izin dulu dia tahu nyata suatu sok wih nama kawatos kada rencangan bade wih sok kelelawar man duh suara kamu nakutin Saya duduk ya. Sumpah pas datang ya langsung pasti udah ketebak dari duduknya, dari suaranya itu pasti sosok perempuan. Sama dengan yang kemarin diceritain yang sama Maulana dipanggil, cuman posisinya yang sama dipanggil sama Maulana itu bukan beliau, dia kan suruhannya bilangnya gitu ya. Kalau saya ya, jadi yaitu sosok perempuan putih, semua rambutnya panjang, tapi putihnya itu putih lusuh gitu. Ada ya kayak sedikit-sedikit darah lah di baju-bajunya. Dia itu kayak mau pulang tapi kayak ada yang nahan. Paling dia sudah di atas sini ya, mungkin itu yang datang tadi itu pohon itu bukan itu ya, tapi dia tuh kayak singgah aja di sana di atasnya gitu. Ini pas tadi kita mediasi ada beberapa kejadiannya, dengar nggak? Karena ini teman-teman, karena kita kualitas recordingnya cuma menggunakan handphone ya, kayaknya sih gak kedengaran. Tapi mudah-mudahan nanti ke kameranya bisa ada ya. Makanya dukung terus channel kita dengan bantu subscribe, tonton terus biar
konten kita semakin berkembang ya. Boleh kita Bentar, tadi nih pindah pas- lokasi nih juga pas ya. saya nanya ada yang sosok besar hitam mau nyamperin. Iya. Saya juga Udah, saya- sempat terkejut ya. Ya, Kirain dia cuma diem aja di sana. Berarti yang tadi yang dibilang yang posisi di ujung tempat Hmm. pencelupan itu ya? Ya, itu yang di ujung sana yang lagi liatin tuh pas mau nyamperin ke sini. Saya juga itu pas tadi tuh makin berat sama makin sakit, pusing nih kepala. Nah jadi teman-teman, yang tadi sempat Iman lihat di tempat pencelupan yang sosoknya hitam, yang matanya merah, yang giginya taring sama kukunya panjang itu, ya nyamperin pengen masuk ke Iman selepas yang sosok Nyai itu nggak ada. Cuman tadi keburu dipotong sama Firman supaya udah gitu. Takutnya sih kasihan. Cuman kalau misalkan nanti Iman nggak bisa ngeluarin, bingung di sini nggak ada siapa lagi. Soalnya kebetulan Maulana nggak ikut. Nggak dia lagi ikut. ada halangan. Makanya yang itu yang saya khawatirkan. Pertama itu, yang kedua takutnya ini kan lokasinya banyak duri, lumpur, takutnya gitu. Khawatir ke Iman juga sih sebenarnya. Mending ini aja, mending kita udahi dulu aja. Nanti kita bahas sambil ngobrol di tempat yang terang lah. Mungkin nanti minta bantuan Agus aja supaya ke tempat yang tahu daerah sini lah. Iya, dapatnya. Soalnya berlama-lama lumayan oke sih. Siap, Iya, iya. Makin Ya, itu ya, ya. hawanya, Siap. auranya. Dilanjut nanti ya. Ini sedang lah. Ya, setelah tadi kita menelusuri tempat-tempat yang konon katanya ini tuh bekas bangunan pabrik, dan ada juga kolam bekas celupan yang bangunannya sih masih ada ya, airnya juga masih ada, cuman udah kumuh banget, udah banyak sampah di sananya tuh, dan airnya pun udah keruh, Udah hitam banget udah sih. hitam banget. Udah benar-benar sisa celupan, kayaknya udah berapa tahun itu. Tapi pas kita mau coba keliling, banyak kejadian-kejadian aneh ya, dari mulai suara yang batu itu jatuh ke air tadi. Kalau ini apa, dikarenakan kita alat recordingnya cuma menggunakan handphone ya, belum menggunakan mic yang benar-benar khusus buat perekam suara ini. Tadi pas begitu kejadian pertama kita disambut dengan suara kayak angin kena AC itu berapa kali kayak padahal cuman anginnya nggak begitu kenceng sih gitu, cuma ada bunyi berapa kali, terus ada suara di air. Nah kalau di air kita itu ada beberapa kali ya di Beberapa air. kali pas di kolam celupan juga itu kayak ada apa, padahal tapi pas disorot ya diem kayaknya air tadi. Tenang. Tenang. Mungkin itu dari apa namanya, interaksi mereka bahwa di sana tuh ada mereka gitu, bisa saja. Dan paling mengerikan tuh sampai teman saya ini Bang Iman, sampai dia tuh berinteraksi mediasi sama sosok Nyai yang dia tuh tadi bilang tinggal di pohon sirsa. Sebenarnya sih kita nggak mau ya ada adegan kayak masukin atau kesurupan itu, takutnya soalnya cuma seorang sih Iman aja yang bisanya Takutnya lepas kontrol. kita nggak bisa ngeluarin, bingung gimana. Kitanya Ya, tapi alhamdulillah kita masih selamat ya. gitu. Kalau bisa ngopi di sini. Tadi udah bareng. Kuntilanak. Untuk teman-teman jangan lupa di subscribe aja channel kita, di like, di komen, di share, supaya channel kita makin berkembang ya. Nah ini kita lupa ngasih tahu ya, ini kita posisinya itu di Jalaya. Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung ya, Jawa Barat, di Kampung Randokurung. Nah kalau teman-teman masih di daerah Majalaya atau misalkan tahu daerah ini, atau nggak percaya nih ini mah cuman bohongan gitu ya, cuman direka-reka, nah teman-teman bisa datang aja ke sini, tanyain ke warga di sini, atau nanti tanyain aja ke kayak ke siapa lah, ke sepuh yang udah di sini, Ya. bener nggak ada mitos kayak gini. Nah kita juga sih awalnya dengar mitos kayak gini, cuman kita mau buktikan. Nah pembuktiannya kayak tadi pembuktiannya gitu. Cari tahu kebenarannya. Bentar, ya. kaget takutnya dia masuk yang tadi ikut. Nah, terima kasih buat Mang Agus. Kita mau nanya ini kan rumah berdekatan ya sama Iya. lokasi, sering kayak ada gangguan apa atau gimana? suara
ya kayak suara aneh aja. Tapi suka kaget nggak atau udah biasa? Udah biasa. Oh, udah biasa. Ya udah lama kan. Nah ini mungkin kalau teman-teman juga masih di daerah Kabupaten Bandung, Bandung Kota, atau masih di daerah Bandung lah, Bandung Timur gitu, Bandung Selatan, kalau ada tempat-tempat yang ya bisa dibilang angker, bisa tulis di komen atau misalkan nanti kita datangin ke sana. Cuman dengan catatan tempat itu harus ada kuncinya gitu ya. Jadi kita kenapa harus ada kuncinya? Kita itu nanti nanya ke si kuncinya itu Boleh apa tidak? boleh apa tidaknya, terus kalau misalkan boleh juga kayak larangan-larangannya apa aja yang gak boleh kita langgar gitu kan. Soalnya kan suka ada konten-konten yang lain itu larangannya sengaja dia langgar supaya datang. Nah kita nggak mau kayak gitu sih, kita datang cuma pengen mengetahui ya enggaknya, nggak mau sampai mengganggu gitu ya. Sama saja kurang menghormati namanya gitu. yang ada di sana. Paling gitu aja ya, jangan lupa di ini karena kita baru 3 episode nih, tolong bantu subscribe, bisa sebanyak-banyak lah. Ajak teman kalian aja. Dan mohon maaf karena emang gini seadanya, kita nggak nampilin kualitas. Ada yang Emang gini lah gitu. Bila ada cerita, kalian mempunyai cerita mistis atau misteri, kalian bisa ikut andil dalam pembuatan video ini. Kalian bisa ceritakan di balik layar atau di depan layar nanti kisah-kisah kalian. Atau mungkin teman-teman juga ada indigo kayak Iman sama Maulana, misalkan bisa lihat, bisa ngobrol lah gitu ya. Kita bisa sharing. Kalian bisa DM di Instagramnya sekeliling kita, nanti ada di kolom deskripsi. Oke, mungkin gitu aja Ya, itu aja. See you next time. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa pantengin terus channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.